Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang tanda-tanda i'rab dengan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Sudah kita pelajari bahwa kata yang tanda i'rabnya menggunakan harokat ada berapa? 4. Apa saja? Ism mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun. Nah, kemudian kata yang tanda i'rabnya menggunakan huruf juga ada 4. Apa saja? Mutsanna, jamak mudzakkar salim, asma'u sittah, dan af'al khamsah atau amtsilatul khamsah, al-amtsilatul khamsah. Kemudian kita bahas terakhir tentang i'rabnya isim mutsanna. Isim mutsanna tanda rafa'nya dengan alif, nasab dan jarnya dengan ya. Naam. Wa jarra bil fath bil alif irfa'il mutsanna wa kilah idza bi mutmarin mudhafan usila. Kemudian juga digolongkan kepada isim mutsanna adalah kata kila dan kilta. Nah, yang mana untuk di'rabkan dengan rafa tanda waw, nasab dan jar dengan ya, dengan syarat kila dan kilta diidhofahkan pada dhamir. Nah, kalau diidhofahkan pada isim zahir, apa yang terjadi? Tidak berubah, menjadi isim maksur. Nah, menjadi isim maksur, yaitu isim yang berakhiran dengan alif lazimah kalau diidhofahkan kepada isim zahir. Kalau ada isim dhamir, maka digolongkan seperti mutsanna. Nah, contoh kata lain yang digolongkan isim mutsanna adalah isnani, wasnatani, wasintani. Nah, tanpa syarat disamakan dengan isim mutsanna. Sekarang masuk pada jamak mudzakkar salim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa amma jam'ul mudzakkar salim, terus fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i al maksuri ma qablaha al maftuhi ma ba'daha. Nah, wa amma jam'ul mudzakkar salim, adapun kata jamak mudzakkar salim, masih ingat apa jamak mudzakkar salim? Jamak menunjukkan jumlahnya lebih dari 2. Mudzakkar karena dia isim mudzakkar, disebut salim. Kenapa? Karena selamat dari perubahan mufradnya. Nah, fayurfa'u bil waw, tanda rafa'nya atau dirafa'kan dengan tanda waw. Contohnya apa? Muslimuna, talibuna, al-kafiruna, as-salihuna, al-qanituna, as-sabiruna, dan seterusnya. Wa yunsabu wa yujarru bil ya. Ketika nasab dan jar tandanya adalah ya. Al-muslimuna, innal muslimina, ma'al muslimina, as-salihuna, innas
salihina ma'as salihina. Al-mudarrisuna innal mudarrisina ma'al mudarrisina. Jadi jam'u mudzakkar salim ketika nasab dan jar tandanya adalah ya. Nah, al-maksuri ma qablaha, yang mana huruf sebelum ya di kasrah. Nah, al-muslimuna menjadi al-muslimina, mimnya sebelum ya jadi mu menjadi mi, kasrah. Al-maftuhi ma ba'daha, sedangkan huruf setelah ya fi fathah. Nah, al-muslimina. Nah, ini berbalik, berbeda dengan apa? Isim mutsanna. Kalau isim mutsanna kebalikannya, sebelum ya-nya, huruf sebelum ya di fathah, huruf setelah ya di kasrah, kebalikan. Nah, dan seperti ini dijelaskan karena pada dulu kala awalnya bahasa Arab itu tidak ada harokat. Tulisan Arab itu tidak ada harokat. Bahkan tidak ada titik, bahkan tidak ada titiknya. Tulisannya hanya garis-garis bentuk-bentuk tertentu, gak ada titik, gak ada harokat, tapi bisa baca. Kemudian ketika menyebar Islam ke negeri lain, ke Persia, bahkan sampai ke Andalusia, ke Eropa, maka orang-orang asing ini butuh tanda baca, sehingga ada para ulama menambahkan titik, kemudian menambahkan harokat. Maka dulu disebutkan bahwa dulu dosen kami dulu Dr. Budiansyah menyebutkan di antara salah satu bukti atau peninggalan akan hal itu adalah kata mi'atun. Nah, mi'atun ini bisa ditulis mi'atun, bisa mi'atun. Ini kalau kaidah penulisan sekarang ini ya benar. Nah, tapi sudah dari dulu bentuknya seperti ini, mi'ah. Kenapa? Karena dulu tidak ada harokat dan tidak ada titik. Jadi untuk membedakan antara fi'ah dan mi'ah, maka mi'ahnya dikasih alif. Oh, ini mi'ah, ini fi'ah. Gitu. Kalau sekarang sudah ada harokat. Nah, untuk membedakan antara fi'ah dan mi'ah, dan juga ada titik juga. Nah, makanya kalau di kitab-kitab ulama itu ada ada disebutkan yang mu'jamah, ada yang disebutkan dengan titik atau yang tanpa titik, dengan ada penjelasannya. Kata ini yang tidak bertitik huruf sinnya, atau sin yang tidak bertitik, atau sin yang bertitik, ada istilah sendiri dijelaskan untuk biar memastikan bahwa yang baca tidak rancu. Jadi ada penjelasan. Kalau sekarang udah alhamdulillah udah berkembang, ada titik, semakin mudah. Jangankan nulis kitab aja sekarang kadang nggak boleh, bisa kita kan dengan terjalan. Nah, jangankan pusing menyimpulkan, sekarang dengan teknologi, dengan kesimpulan ChatGPT bisa muncul, semua aplikasi sudah muncul, semakin mudah, semakin lengkap, tapi semakin malas menelaah. Nah, kadang memang kemudahan itu sedikit melemahkan daya fikir, dan juga melemahkan fisik juga. Nah, orang dulu berangkat kerja atau berangkat ke pasar sebagainya jalan kaki. Sekarang jalan ke pasar udah dianggap olahraga. Dulu jalan kaki, sekarang udah dihitung olahraga. Semakin mudah, harus ada yang lain berkurang. Itulah di dunia, tidak ada yang sempurna. Ini terlengkapi, bagian yang lain terkurang. Maka yang paling nikmat di mana? Di surga. Fa ammal ladina su'idu
fil jannah. Orang-orang yang bahagia itu berada di surga. Nah, Allah alam suwab. Kelas. Oleh karena itu seperti ini dijelaskan. Musanna itu huruf sebelum ya-nya di fathah, setelah ya di kasrah. Jamak mudzakkar salim ketika nasab dan jar sebelum ya-nya kasrah, setelah ya-nya fathah. Nah. Wa ulhiqa bihi ulu wa alamuna. Terkait jamak mudzakkar salim berkata Imam Ibnu Malik, warfa' biwawin wa biyajrur wansibi salima jam'in amirin wa mudnibi. Salima jam'i amirin wa mudnibi. Nah, di Alfiyah Imam Ibnu Malik mengatakan warfa' wa warfa' dan rofakkanlah biwawin dengan tanda waw, wabiya dan ya, ujrur jarkan, maksudnya wajrur biya dibalik, wajrur biya dibalik wabiyajur, dengan dan jarkanlah dengan tanda ya. Wansibi begitu juga ketika nasab, dan nasabkanlah dengan tanda ya. Warfa' biwawin wa biyajrur wansibi salima jam'i. Dibalik kita jamak salim, ini salima jam'i. Mudzakarnya mana? Yaitu kata amirin, yaitu bentuk jamak dari amir yang salim. Maksudnya jamak mudzakkar salim. Contohnya kata amir, jamaknya apa? Amiruna. Ketika rofa, ketika jar amirina, ketika nasab amirina. Nah. Wa mudnibi, dan juga kata mudnib. Nah, ini kalau di syarah ini diuraikan juga di bab Alfiyah, nanti kita lewatkan saja. Kata mudnib. Nah, wa shibhi dzaini, dan serupa dengan dua kata ini, yaitu kata apa? Kata amir dan mudnib. Wa bihi isyruna, yaitu kata isyruna, kata isyruna, yaitu angka berapa? 20. Wa babuhu, dan yang satu bab dengan isyruna apa saja? Thalathuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, thamanuna, tis'una. Ini bukan jamak mudzakkar salim, tapi i'rabnya digolongkan jamak mudzakkar salim. Isyruna rafa, ketika jar isyrina, nasab isyrina. Thalathuna, nasabnya jarnya tis'una, nasabnya jarnya demikian. Nah, wabihi di sini, wabihi ulhiqo. Lihat, kalau sudah berbahasa Arab ini misalnya jauh. Ini bihi ini ya ta'alluqnya dengan ulhiqo. Ulhiqo bihi. Bihinya di sini, fi'ilnya di sini. Padahal biasanya ulhiqo bihi, jadi bihi ulhiqo. Biar baitnya pas. Jadi
dimaukan. Wal ahluna, begitu juga sama dengan isruna apa? Kata ahluna. Ini aslinya nanya pendek, cuma kalau dalam bait dipanjangkan. Ini juga sama. Aslinya pendek. Wal ahluna. Kata ahlun, ahlun ini jamak dari apa? Ahlun, keluarga. Ahluna, keluarga dalam jumlah beberapa keluarga. Ahluna, rofa, nasabnya ahlina, jarnya ahlina. Nah, begitu juga dengan kata ulu. Nah, wawunya tidak dibaca panjang ya, ulu. Kata ulu. Nah, kalau nasabnya berarti uli, jarnya uli. Ulul albab, kalau nasab ulil albab, jarnya ulil albab. Kalau nama orang ulul albab udah rafa dia. Kalau ulil albab berarti jar atau nasab. Nah. Kemudian juga kata alamuna. Nah, rafa'nya ketika nasab alamina, ketika jar alamina. Kemudian illiyuna. Nah, illiyun. Kalau nasabnya illiyin. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyina. Apakah ini jamak mudzakkar salim? Tidak, tapi digolongkan jamak mudzakkar karena tidak memenuhi syarat. Terus wa arduna. Apa arduna? Bumi-bumi. Ada berapa bumi? Berapa lapis? 7, bukan ratusan. Kan ratusan itu iklan ya. Kalau jawabnya ratusan berarti udah kemakan iklan. 7 lapis. Nah. Sab'a samawatin wal ardu mithlahunna. Dan bumi juga sama seperti langit, ada 7 lapis. Arduna, kalau nasabnya ardina, jarnya ardina. Syadza itu ya memang bisa dibilang pendapat yang lemah. Nah, sudud, syadz jarang dipakai. Nah, kemudian wassununa, wassinuna. Nah, wassinuna di sini jamak dari sinuna. Apa? Jarnya sinina, nasabnya sinina. Mufradnya apa? Mufrad, bukan rafa. Sanatun, sanatun tahun. Sanatun punya jamak sanawatun dan sinuna. Nah, tahun. Nah, terus ini rangkuman dari Imam Ibnu Malik terkait apa? Jamak mudzakkar salim. Baik. Kita bahas ringkas-ringkas saja, yang penting penerapannya bisa. Penjelasannya, penjabarannya nanti lanjut di kitab-kitab berikutnya. Di situ wa ulhiqa bihi, dan yang digolongkan dengan jamak mudzakkar salim apa saja? Ulu, alamuna, isruna. Nah, apa artinya ulu? Orang-orang yang memiliki. Nah, kemudian alamuna, jamak dari alam. Apa artinya? Alam, makhluk. Alam itu makhluk.
Kalau jarnya alamina, rabbil alamin. Nah, isruna sudah itu. Wa ma ba'dahu minal uqud, dan uqud bilangan-bilangan setelah isruna seperti thalathuna, arba'una ila tis'in hingga kata tis'una, wa arduna, wa sinuna, wa babuhu, dan kata sinuna dan yang satu bab dengan sinuna. Nah, sebutkan di sini bahwa yang dimaksud satu bab dengan sinuna yaitu akar katanya adalah sanatun. Dari akar kata apa? Sanatun. Ini mufradnya sanatun, afan. Sanatun ini fa fi'ilnya ada sin, ain fi'ilnya adalah nun. Nah, lam fi'ilnya dihilangkan diganti dengan ta marbutah. Lam fi'ilnya diganti dengan ta marbutah. Naam. Aslinya adalah waw, naam, diganti dengan ta marbutah. Sunun. Atau yang satu bab dengannya seperti idotun, yaitu yang mana lam fiilnya diganti dengan ta marbutah, maka jamaknya digolongkan dengan jamu dzakar salim, sinuna. Ini apa? Iduna. Nah. Kemudian juga izatun menjadi izuna. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina ja'alul qur'ana idina. Aslinya apa? Murafa ketika rafa iduna. Ketika nasab di sini idina. Kemudian di ayat lain Allah menyebutkan anil yamini wa anis shimali izina. Rafa'nya izuna. Yang satu bab dengan kata apa? Sinuna. Wa ahluna wa illiyuna. Nahwu contohnya surah An-Nur ayat 22. Wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba. Nah, kita i'rabkan. Al-waw di sini bisa waw ataf dan juga bisa waw istinafiyah, yaitu untuk mengawali lagi, dari membalik ke awal lagi, memulai pembicaraan. La di sini harfu nahyin, la nahiyah, berarti jazmin, menjazmkan, mabniyun alas sukun, mabni pada sukun. Ya'tali adalah fi'il mudhari', i'rabnya jazm. Kenapa jazm? Didahului la nahiyah. Nah, tanda jazmnya adalah hilangnya huruf illah berupa ya. Aslinya ya'tali menjadi la ya'tali. Ulul fadli, ulu i'rabnya apa? Rafa. Kenapa rafa? Fa'il dari ya'tali. Tanda rafa'nya adalah waw. Kenapa waw? Digolongkan pada jamak mudzakkar salim atau mulhaq bi jam'i mudzakkarin salim. Dan wahwa mudhaf, dan dia mudhaf. Al-fadli apa? Mudhafun
ilaih, i'rabnya jar, tanda jarnya kasrah. Kenapa kasrah? Kenapa kasrah? Isim mufrad. Naam. Minkum, min huruf jar mabni alas sukun. Kum. Nah, ini kita umumkan saja. Kadang ada yang memisahnya antara kaf, domirnya mim alamatul jam'i. Kita gabungkan saja gak apa? Kum domir muttasil. mabni pada sukun. Kenapa mabni? Kum mabni atau mu'rab? Mabni. Kenapa mabni? Domir, betul. Nah. Baik. Terus was-sa'ati. As-sa'ati, waw huruf apa? Huruf ataf, mabni al sukun. Kenapa mabni? Karena huruf. As-sa'ati i'rabnya majrur, tanda jarnya kasrah. Kenapa majrur? Ataf pada al-fadli. Nah, tanda jarnya kasrah. Ayyutu ulil qurba. An huruf nasab mabni alas sukun. Nah, yu'tu isim atau fi'il? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Naam, i'rabnya nasab. Kenapa nasab? Di huruf an. Naam. Tanda nasabnya hilangnya huruf nun. Aslinya yu'tuna. Jadi an yu'tu. Nah, kenapa kok hilangnya huruf nun menjadi tanda nasab di sini? Karena dia kenapa kok tanda nasabnya hadfun nun? Karena bersambung dengan ya af'al khamsah. Sahih, benar, af'al khamsah, karena termasuk af'alul khamsah atau fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jama'. Nah. Ulil qurba. Taib, an yu'tu ini nanti i'rabul mahal, belum kita bahas, belum kita belajar ya. Ulil qurba. Uli, tadi depan ulu, sekarang uli. Berarti i'rabnya apa? Nasab. Nah, kenapa nasab? Maf'ul bi. Tanda nasabnya ya. Kenapa? Karena digolongkan jamak mudzakkar salim dan dia mudhaf. Nah, al-qurba mudhaf ilaih, i'rabnya jar, tanda jarnya kasrah yang tidak tampak, nanti akan kita bahas di babnya. Nah, kenapa? Karena isim maksur. Contoh berikutnya, inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Langsung saja, li ulil albab. Lam, li, jenis katanya apa? Huruf apa? Huruf jar. Nah, mabni atau mu'rab? Mabni. Karena apa? Huruf semuanya itu mabni. Uli, isim atau fi'il? Isim. Nah, i'rabnya majrur. Kenapa majrur? Jadi huruf jar. Tanda jarnya ya. Kenapa? Karena digolongkan dengan jamak mudzakkar salim atau mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Nah, alas. Contoh berikutnya, walhamdulillahi rabbil alamin. Kata rabbi isim atau fi'il? Isim. I'rabnya majrur, tanda jarnya kasrah. Kenapa majrur? Sebagai badal dari Allah. Nah. Baik. Dan dia sebagai mudhaf. Nah. Al-alamina. Isim atau fi'il?
isim, i'rabnya dia majrur. Naam, tanda jarnya ya. Naam, kenapa? Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Baik. Kenapa dia majrur? Karena mudhafun ilaih. Naam. Contoh berikutnya, walabithu fi kahfihim 300 sinina. Nah, kata salasa isim atau fi'il? Isim. Naam. I'rabnya apa? Mansub. Naam. Tanda kenapa mansub? Karena dzarf. Naam, dzarf apa? Zaman. Baik, kemudian mi'atin isim atau fi'il? Isim. I'rabnya jar. Kenapa majrur? Mudhaf ilaih, tanda jarnya kasrah. Nah, sinina i'rabnya di sini disebutkan badal dari salas, berarti i'rabnya apa? Mansub. Naam, nasab. Salasa mi'atin 300 apanya? Sinina, tahunnya. Nah, yaitu tahunnya. Tanda nasabnya adalah ya, aslinya sinuna menjadi sinina. Kenapa kok tanda nasabnya ya? Karena mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Baik. Contoh terakhir, bukan, masih ada beberapa. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idina. Kata 'idina, i'rabnya yaitu mereka yang menjadikan Al-Qur'an bagian-bagian. Terpecah. Kata ja'ala itu fi'il yang memiliki dua maf'ul bih. Maf'ul bih pertamanya adalah Al-Qur'an, maf'ul bih keduanya adalah idina. Nah, jadi idina i'rabnya nasab. Kenapa? Maf'ul bih kedua dari ja'ala. Nah, tanda nasabnya ya, aslinya iduna menjadi idina. Kenapa tanda nasabnya ya? Karena mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Nah, berikutnya syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kata wa ahluna, waw apa? Huruf ataf mabni ala fathi. Ahluna i'rabnya rafa. Kenapa rafa? Ataf pada amwaluna. Nah, kami tersibukkan oleh harta kami dan keluarga-keluarga kami. Nasallallahu alaihi. Ahluna, tanda rafa'nya adalah waw. Kenapa? Mulhaq bi jam' mudzakkar salim. Naam, dan dia mudhaf. Naam. Naam. Kemudian min awsati ma tud'imuna ahlikum. Kata ahlikum, min awsati ma tut'imuna, dari pertengahan apa yang kalian berikan kepada keluarga kalian, yaitu makanan yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Nah, memberikan kafarah itu dari makanan yang biasa kita berikan kepada keluarga. Kata ahlikum, jadi i'rabnya apa? Nasab. Nah, kenapa nasab? Maf'ul bih dari kata tut'imuna. Nah, tanda nasabnya ya. Nah, ila ahlihim. Ahlihim i'rabnya apa? Majrur jar. Nah,
inna kitabal abrari lafi illiyina. Mana yang menjadi syahid poin pembahasan? Illiyina. Naam. Kenapa illiyina enggak illiyuna? Majrur. Naam. Kenapa majrur? Didahului huruf jar fi. Naam. Tanda jarnya adalah ya, karena mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Di ayat setelahnya wa ma adraka ma illiyuna. Nah, dengan tahu nahwu maka bisa bedakan kenapa di sini la fi illiyina setelahnya ma illiyuna. Nah, kenapa illiyuna di sini? I'rabnya apa? Rafa. Naam. Nah. Nah, ini kadang masalah ma atau kaifa itu beda pendapat, apakah khobar muqaddam ma-nya atau mubtada. Nah, sahih Khuna Faris ma seperti ma illiyuna. Ma di sini bisa kadang yang mengatakan sebagai mubtada, ada yang menyatakan apa? Khobar muqaddam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Nah, tadi saya sebutkan. Nah, di situ untuk kebutuhan bait syair. Nah, kebutuhan bait syair. Ya bisa bilang beberapa tahun, bisa dalam bertahun-tahun ya bisa, tergantung di dalam penempatan di dalam kalimat. Nah, halas, ada yang tambahkan atau koreksi? Gak ada. Nah, yang gak ada apa? Nun. Dia memang wallah alam di sini dia selalu berposisi sebagai apa? Mudhaf, selalu mudhaf. Nah, seperti kata zahu ya sama. Nah, makanya disebut mulhaq. Pernah menemukan ada nunnya ulunah. Nah, dia memang selalu diidhofahkan. Ada beberapa kata yang selalu didhofahkan, termasuk nanti ketika membahas tentang dzaraf, ada dzaraf yang tidak bisa, tidak dia harus mudhaf. Seperti kata haitsu, id. Naam, itu adalah kata yang selalu mudhaf. Enggak bisa berdiri sendiri. Allah a'lam bishawab. Nah, nanti mungkin saya cari-cari lagi. Dan kata ulu tidak ada mufradnya karena dia bukan jama'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.